Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan mempelajari salah satu topik dari manajemen keuangan. Untuk kali ini saya akan bahas tentang saham dan valuasinya. Jadi apakah saham itu dan bagaimana menilai saham seperti itu. Langsung saja kita mulai. Jadi kalau dari pengertiannya, saham itu adalah bukti kepemilikan atau penyertaan pemegangnya, yaitu perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Jadi ini semacam bukti kepemilikan ya, jadi bisa berupa bentuk lembaran. Kalau dulu kan belum ada mekanisme online, cara pembelian saham. Jadi dalam bentuk bukti kepemilikannya bisa jadi lembaran, yaitu berupa sertifikat kepemilikan gitu ya. Nah kalau sekarang karena sudah canggih teknologi, jadi saham kita juga bisa beli secara online. Nah ini nanti bukti kepemilikannya akan disimpan di ada yang namanya bank investasi atau disebutnya bank kustodian. Jadi kalau kita beli saham itu bukan berarti kita nggak beli apa-apa atau nggak ada underlyingnya atau nggak ada buktinya asetnya, tapi kita punya. Nah buktinya gitu ya, sertifikatnya itu akan disimpan di bank kustodian. Jadi nanti kalau kita beli saham itu nanti kita akan punya kartu ya, kartu kepemilikan yang menandakan bahwa kita terdaftar sebagai investor yang memiliki modal atau uang kita disimpan di bank kustodian gitu. Nah, perusahaan yang mengeluarkan saham itu disebut emiten. Jadi emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan saham gitu. Perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, di sini perusahaan atau emiten yang bisa menerbitkan saham itu adalah perusahaan yang sudah berbentuk PT atau perseroan terbatas. Jadi dia dapat menjual sahamnya ke publik gitu ya, menerbitkan saham untuk dijualkan ke publik apabila perusahaan itu sudah go public. Jadi yang dikategorikan go public itu berarti sahamnya sudah bisa dibeli oleh masyarakat umum. Tidak hanya orang dalam yang ada di dalam perusahaan itu saja, tetapi sudah bisa diperjualkan publik. Kita pun sudah bisa ya, sudah bisa membeli saham tersebut. Syaratnya adalah sudah go public. Nah, jika sudah go public, saham perusahaan itu akan terdaftar di pasar sekunder atau disebutnya bursa saham gitu ya. Bursa saham yang nantinya pasti akan sebelum terdaftar ya di bursa saham ini, perusahaan itu harus melewati mekanisme alur penerbitan saham gitu ya. Itu yang disebut namanya IPO atau Initial Public Offering. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas juga di manajemen keuangan 1 ya. Jadi tentang initial public offering itu apa sih? Jadi ini pasar perdana. Jadi sebelum pasar itu listing di bursa saham gitu, di pasar sekunder atau di bursa saham, dia harus melewati yang namanya mekanisme IPO atau initial public offering. Nanti mungkin alur mekanismenya akan saya share juga, linknya nanti akan saya kasih di kolom deskripsi aja ya gitu. Bagaimana cara dari mulai saham itu ingin mendaftarkan sahamnya, mendaftarkan perusahaan supaya bisa menerbitkan saham gitu ya, dari awal IPO sampai saham tersebut bisa terdaftar di bursa saham. Kalau di Indonesia kan namanya Bursa Efek Indonesia ya, atau IDX. Kemudian, nah di sini saham itu terbagi menjadi 2 jenis. Jadi ada 2 jenis saham. Yang pertama itu saham preferen dan saham biasa. Nanti kita akan lihat apa perbedaan dari saham preferen dan saham biasa. Nah untuk yang pertama itu adalah saham preferen. Jadi jenis saham ini memiliki preferensi atau keistimewaan. Namanya juga prefer. Jadi dia punya keistimewaan dibandingkan dengan saham biasa. Jadi karena di sini saham preferen itu memiliki sifat campuran. Jadi sebagian
mirip seperti obligasi atau surat utang, dan sebagian lagi mirip seperti saham biasa. Nah, jadi makanya di sini saham tersebut atau saham preferen ini dianggap saham yang istimewa karena sifatnya itu campuran, berbeda sama saham biasa. Nah, apa sih yang serupa nih? Sebagian mirip utang, sebagian mirip obligasi, sebagian lagi mirip saham biasa. Nah, apa yang membuat mereka serupa nih? Setengah mirip obligasi, setengah mirip saham biasa. Coba sekarang kita jabarkan ya. Misalkan di sini saham preferen. Nah, di sini katanya setengah mirip obligasi. Kemudian setengah lagi mirip saham biasa. Nah, di sini kenapa saham preferen itu mirip seperti mirip seperti obligasi? Karena di sini untuk saham preferen dividennya adalah bersifat tetap. Jadi setiap periode jika ada investor megang saham preferen, dividen yang akan dibayarkan itu bersifat tetap. Jadi misalkan dibayarkan per tahun, yang berarti setiap tahunnya investor akan mendapatkan jumlah dividen yang sama. Nah, ini seperti obligasi. Jadi kalau obligasi kan kita akan dapat kupon rate ya. Kan istilahnya kalau di obligasi keuntungannya itu kupon rate. Kita akan dapat kupon rate yang sama per tahunnya dengan nominal yang sama. Nah, kalau di saham preferen pembagian keuntungannya kan disebut dividen. Nah, di sini dividennya akan tetap setiap periode atau setiap tahun jika dibagikan per tahun. Makanya ini saham preferen dibilang mirip sama obligasi karena yaitu dia memiliki dividen yang tetap. Jadi setiap tahun atau setiap periode keuntungan atau dividen yang didapatkan itu sama. Nah, ini mirip seperti obligasi. Sedangkan yang kedua, setengah lagi itu mirip sama saham biasa nih. Apa yang membuatnya serupa dengan saham biasa? Yaitu kalau di sini dilihat dari jangka waktu. Nah, yang membedakan obligasi dengan saham itu adalah jangka waktunya. Kalau obligasi seperti yang kita ketahui, kita membeli sebuah obligasi atau sebuah surat utang itu dengan jatuh tempo, ada jangka waktunya. Misalkan jangka waktunya 5 tahun. Berarti kita hanya akan memegang surat obligasi tersebut selama 5 tahun. Jika sudah jatuh tempo gitu ya, sudah 5 tahun, ya sudah ini ya, tidak memegang lagi obligasi tersebut karena dia punya jangka waktu. Nah, sedangkan kalau saham, selama kita tidak jual saham tersebut, kita akan tetap memiliki saham itu gitu. Jadi kalau misalkan kita beli saham kemudian kita keep ya, kita diamkan gitu, tidak jual gitu ya, tidak jual, berarti sampai jangka waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Misal kita nge-keep sampai 5 tahun, 10 tahun, yaitu akan tetap menjadi milik kita karena kita tidak menjual saham tersebut. Jadi kalau saham itu dia tidak punya jangka waktu. Jadi saham itu tidak ada jangka waktu atau jatuh tempo ya, tidak ada jatuh tempo. Makanya di sini saham preferen itu tidak bisa dibilang obligasi juga. Jadi hanya setengah mirip dengan obligasi karena dividennya tetap yang dibagikan per periode, per tahun. Sedangkan saham preferen juga tidak bisa mirip dengan saham biasa. Dia setengah mirip dengan saham biasa karena saham itu tidak ada jatuh tempo selama memang kita tidak menjualkan saham tersebut. Nah, bedanya dengan saham biasa, kalau saham biasa dividennya itu selalu berubah-ubah. Jadi tidak tetap, makanya di sini disebutnya preferen. Orang yang memegang saham preferen itu lebih tinggi ya, istilahnya apa ya, tingkatannya dibandingkan dengan orang yang memegang saham biasa. Karena dia ketika pembagian dividen, seorang atau investor yang didahulukan itu adalah investor pemegang saham preferen daripada investor pemegang saham biasa. Karena ini yang harus dibayarkan karena dividen tetap gitu. Jadi itu ya
yang membuatnya setengah mirip obligasi dan setengah mirip saham biasa. Tapi tidak seperti obligasi sepenuhnya dan tidak seperti saham biasa sepenuhnya, seperti itu. Nah, makanya di sini dijelaskan jika terjadi likuidasi, tuntutan pemegang saham preferen atas aset berada pada urutan setelah kreditur dan sebelum memegang saham biasa. Jadi, misal perusahaan itu dia pilot gitu ya, jadi harus intinya bangkrut gitu. Nah, di sini kan berarti perusahaan itu dilikuidasi, dia harus menjual aset gitu kan ya, berarti dia akan dapat nilai jual dari perusahaan gitu. Jadi misalkan perusahaan itu dibeli karena bangkrut, mungkin akhirnya dijual lah perusahaan ini ke perusahaan lain atau ke individu lain gitu. Nah, di sini yang harus dibayarkan urutan pembayaran ya, pembayaran aset gitu. Jadi kan karena dia bangkrut, akhirnya aset-asetnya dijual. Nah, yang dapat aset itu urutannya siapa aja? Nah, di sini biasanya urutan yang pertama itu adalah kreditur. Nah, entah misalkan perusahaan itu punya utang ke kreditur, atau ya dia melakukan pinjaman entah itu ke bank atau ke lembaga kreditur lain gitu ya. Nah, di sini yang harus dibayarkan pertama kali itu adalah kreditur. Nah, yang kedua itu adalah biasanya pemegang saham. Yang kedua itu biasanya adalah pengacara ya. Misalkan ternyata proses penjualan aset suatu perusahaan itu dibawa ke pengadilan gitu. Nah, di sini kan dia harus nyewa pengacara nih. Pengacara juga harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga biasanya ini saham investor pemegang saham preferen. Selanjutnya, baru yang terakhir ini adalah investor pemegang saham biasa. Nah, ini ya, jadi urutannya kalau misalkan perusahaan itu dilikuidasi atau pilot, jadi bangkrut gitu ya. Pilot. Jadi ini adalah yang wajib dibayar. Itu kreditur kalau dia punya utang, pengacara, investor pemegang saham preferen, dan investor pemegang saham biasa. Oh iya, di sini saya lupa malah. Jadi berarti nih salah ya. Yang ketiga, keempat, kelima. Jangan lupa gaji pegawai yang ada di perusahaan itu ya. Jadi upahnya atau gaji pegawai yang ada di perusahaan itu juga dibayarkan. Jadi urutannya sebelum investor pemegang saham preferen. Kan harus, kalau misalkan memang masih ada sisa uang nih dari penjualan asetnya itu, ya kalau lebih baik bisa dilunasi semua gitu ya. Jadi dari kreditur sampai saham biasa itu dapatlah istilahnya keuntungan gitu, bisa dilunasi. Terus juga di sini masih dapat keuntungan gitu kalau memang nilai jual asetnya itu mencukupi. Nah, kan kadang-kadang cuman sampai di intinya dilunasin dulu baik kreditur sama pengacara, tapi ternyata pegawai yang tidak digaji, atau ternyata investor yang punya modal di sana malah tidak dapat apa-apa. Yang paling sering itu ya yang paling akhir ya pastinya saham biasa gitu. Nah, ini kan pada akhirnya bagaimana cara membayarkannya? Akhirnya menyita seluruh aset-aset yang dibeli menggunakan uang perusahaan gitu. Misalkan dia beli rumah pribadi atau beli kendaraan pribadi yang menggunakan uang perusahaan, itu juga bisa disita kalau memang ternyata nilai jualnya, aset yang mereka jual itu tidak mencukupi untuk membayarkan keseluruhan kewajiban ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung nilai dari saham preferen? Nah, di sini saham preferen memberi hak kepada pemegangnya memperoleh
membayar dividen yang tetap. Tadi ingat ya, kalau preferred tuh pasti dividen tetap sebesar persentase tertentu. Jadi sudah ditentukan persentasenya. Kemudian saham preferred tidak memiliki batas umur tadi ya, tidak ada jatuh tempo atau perpetuity. Kemudian nilai saham preferred di sini kita bisa hitung dengan rumus VP sama dengan DP per KP. Yang mana diketahui VP di sini adalah nilai saham preferred, DP adalah dividen per lembar, dan KP-nya adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, langsung aja. Misalnya di sini dicontoh, PT Orana memiliki saham preferred yang beredar dengan harga nominal 5.000 per lembar. Kemudian dividen dibayarkan secara tahunan itu adalah sebesar Rp500. Jadi per lembarnya dividen dibayarkan Rp500. Harga pasar saham preferred saat ini adalah 6.000. Nah, yang ditanya berapa tingkat pengembaliannya. Berarti yang ditanya itu adalah tadi di sini rumusnya VP sama dengan DP per KP. Yang ditanya itu tingkat pengembalian, berarti KP-nya. Nah, berarti di sini kan rumusnya sini aja ya. VP sama dengan DP per KP. Nah, kita pakai segitiga rumus saja. DP per KP. Berarti di sini gini ya, berarti ya dibagi sama dikali. Nah, yang ditanya itu adalah KP. KP di sini kan. Nah, berarti rumusnya itu adalah DP per VP. Di sini ya, karena ditanya KP, berarti di sini rumusnya DP per VP. Berapa tadi DP-nya atau dividennya? Itu adalah sebesar 500 per lembarnya. Dan VP-nya atau harga saat ininya itu adalah 6.000. Jadi persentasenya 500 bagi 6.000 adalah 0,083%, 83 atau 8,3%. Nah, ini tingkat keuntungan yang disyaratkan itu adalah sebesar 8,3%. Atau kalau kita jadikan nominal, berarti VP sama dengan DP per KP. Berarti di sini tadi 500, KP-nya adalah tingkat keuntungannya 8,3%. Berarti keuntungannya, nah di sini 6.000 ya. Ya tinggal dibalik-balik aja. 6.000 harga pasar saham preferred. Sorry, bukan keuntungan. Berarti ini harga sahamnya, nah ini tingkat keuntungan yang disyaratkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke saham biasa. Nah, di sini saham biasa itu merupakan pemilik dan penanggung resiko terakhir perusahaan. Jadi kan kalau tadi kita bahas dari urutan jika perusahaan itu mengalami kepailitan atau kebangkrutan, investor pemegang saham biasalah yang paling terakhir yang dibayarkan dividennya gitu. Jadi jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aset perusahaan setelah tuntutan kreditur dan pemegang saham preferred. Jadi di paling bawah ya, setelah pemegang saham preferred. Kemudian pemegang saham biasa dapat melikuidasi investasinya dengan menjual saham yang dimiliki ke pasar sekunder. Nah, kalau pemegang saham biasa, misalkan ya di sini seperti perdagangan saham transaksi jual beli saham pada umumnya gitu. Jadi kalau kita mau jual atau mau beli saham, atau di sini konteksnya misalnya mau menjual saham, itu bisa kita jual di pasar sekunder atau ke Bursa Efek ya, BEI, Bursa Efek Indonesia. Kemudian hak pemegang saham biasa itu memberikan hak memberikan suara gitu ya dari RUPS kan, rapat umum pemegang saham. Kemudian hak untuk membeli saham baru, hak mendapatkan dividen, dan hak mendapatkan aset jika perusahaan dilikuidasi. Jadi ini hak-hak dari pemegang saham biasa atau investor ya, investor pemegang saham biasa. Nah, di sini nantinya akan ada istilah capital gain dan capital loss. Nah, di sini apa sih pengertian dari capital gain dan capital loss? Nah, saya akan buat dengan permisalan. Misalnya di sini kita tulis dulu ya capital gain.
capital gain. Di sini capital gain itu adalah selisih antara harga beli saham dengan harga jualnya. Misalkan di sini ada investor mau beli saham, misalkan namanya saham W. Nah, ceritanya investor ini beli saham W ini di harga 220 per lembar. Jadi per lembar sahamnya saham W ini dihargai 220 per lembar. Nah, kemudian ceritanya investor ini mau jual saham W. Nah, jual saham W-nya ternyata di pasar itu harga sahamnya sudah 300 per lembar harga saham W. Nah, ini yang disebut capital gain. Jadi selisih antara harga jual saham dengan harga belinya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti selisihnya 330 dikurang 300 dikurang 220. Nah, berarti di sini ada selisih 80 rupiah per lembar. Yang artinya di sini investor saham W tadi yang melakukan transaksi jual beli tersebut akan mendapatkan tambahan keuntungan dari selisih harga tersebut sebesar 80 untuk setiap lembar saham yang dijual. Jadi kalau capital gain itu selisih antara harga beli saham dengan harga jual. Jadi di sini harga belinya itu kurang dari harga jual. Nah, pasti kita kalau konteksnya seperti ini kita akan dapat untung karena ternyata kita beli lebih murah yaitu sebesar 220, ketika kita jualnya itu ternyata harganya sudah mencapai 300. Nah, di sini kita dapat selisih keuntungan gitu. Capital gain, karena gain kan. Kita dapat gain di situ sebesar 80 per lembar. Nah, itu untuk yang capital gain. Nah, sekarang kalau capital loss di sini adalah selisih juga ya antara harga beli dan harga jual. Tapi di sini harga beli itu lebih besar daripada harga jual. Jadi misal investor itu misalkan beli saham Y gitu. Di harga misalkan di sini 250 per lembar harganya. Nah, ternyata di pasar harga saham Y ini terus-menerus mengalami penurunan gitu. Jadi makin turun harganya, turun. Nah, daripada terus mengalami penurunan kan, takut nggak naik-naik nih harganya. Akhirnya investor tersebut menjual saham tersebut di situ ternyata harga sahamnya sudah turun sampai 100 rupiah per lembar. Nah, selisihnya berapa nih? 250 sama 100. Ada selisih 150 per lembar, yang berarti kita kehilangan keuntungan sebesar 150 rupiah per lembar saham. Karena di sini kita beli harga 250, ternyata harga saham itu terus-menerus turun dan akhirnya kita jual, kita hanya bisa jual di harga 100 karena harga sahamnya turun. Nah, ini kan selisihnya 150 ini yang berarti uang kita bisa lenyap gitu ya, karena kita tidak dapat keuntungan dari saham tersebut, karena di sini harga jualnya malah lebih murah dibandingkan pas kita beli, seperti itu. Jadi intinya ya kita merugi ya, karena kita kehilangan selisihnya ini yaitu 150. Jadi capital loss itu bisa juga disebut posisi atau kondisi ketika investor itu menjual harga sahamnya itu lebih mahal daripada ketika dia Jadi posisi atau kondisi di mana investor itu
menjual sahamnya dengan harga yang lebih rendah ya. Menjual saham Y dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya gitu. Nah, selanjutnya untuk penilaian saham biasa. Jadi ternyata saham biasa juga punya perhitungan ya untuk menilai saham tersebut. Nah, di sini penentuan keuntungan saham biasa itu ternyata lebih sulit jika dibandingkan dengan obligasi dan saham preferen. Nah, ini karena kenapa? Yang pertama itu adalah keuntungan yang sulit diprediksi. Jadi tidak seperti saham preferen, kalau saham biasa itu dividennya itu fluktuatif ya. Fluktuatif. Jadi bisa aja tahun ini dia bagiin dividen, tapi ternyata di tahun depan dia tidak membagikan dividen. Terus kemudian dividennya itu berapa nih nilai nominal yang akan dibagikan gitu ya. Jadi dividen yang akan dibagikan itu berapa, pasti berubah-berubah gitu setiap tahunnya, tergantung dari kondisi keuangan atau kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi karena sulit diprediksi gitu ya, karena dividen yang fluktuatif, makanya di sini penilaiannya akan lebih sulit. Kemudian yang kedua, return saham merupakan gabungan dari dividen dan capital gain atau capital loss. Jadi kalau kita dapat keuntungan dari saham biasa, itu return sahamnya atau tingkat pengembalian saham biasa itu adalah gabungan dari dividen dan capital gain atau capital loss. Jadi dibagikan share dividen, kemudian digabungkan dengan capital gain atau capital loss yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, dividen tidak selalu sama setiap periode. Jadi kalau untuk saham biasa, dividennya itu tidak selalu sama ya. Jadi misalkan tahun 2010 dia membagikan dividen 600 per lembar saham, tapi ternyata di tahun 2011 dia malah membagikan dividen yang tidak sama gitu dari jumlah sebelumnya. Karena di sini pada akhirnya saham biasa itu sifatnya lebih fluktuatif gitu. Nah, makanya di sini pada akhirnya karena ada dividen yang tidak selalu sama ya, jadi beragam, berbeda-beda setiap periodenya, akhirnya dividen saham ini menjadi dasar untuk menentukan nilai saham gitu. Makanya di sini karena tadi ya tidak selalu sama jumlahnya tiap periode, makanya di sini dividen saham itu bisa positif gitu ya, bisa kita dapat keuntungan, atau bisa negatif, kita malah nggak dapat untung. Kemudian atau berfluktuasi, jadi sebentar-bentar naik, sebentar-bentar turun, seperti itu ya, berfluktuasi. Nah, makanya pada akhirnya untuk saham biasa penilaiannya itu dibagi menjadi 3. Dari sini yang pertama itu adalah karena jatuh tempo berbeda-beda, dividen yang dibagikan juga berbeda-beda gitu ya. Makanya di sini penilaian saham biasa lebih kompleks gitu. Nah, di sini ada persyaratan aturannya gitu ya. Jadi untuk penilaian saham biasa itu kita harus analisis dulu. Apakah perusahaan itu bertumbuh atau stagnan atau stabil gitu. Nah, jadi untuk penilaian saham biasa di sini nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0, ada macam-macam. Jadi kalau sahamnya berapa nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0. Jadi tidak ada pertumbuhan di dividen gitu ya. Kemudian ada nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Jadi kita mau menghitung nilai saham dengan pertumbuhan per dividen yang konstan. Jadi cenderung stabil dividennya. Kemudian yang ketiga itulah nilai saham dengan pertumbuhan dividen yang tidak konstan. Nah, bagaimana cara menilainya jika pertumbuhan dividen itu tidak stabil ya, atau tidak sama, jadi tidak konstan gitu. Nah, sekarang coba kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini nilai saham dengan pertumbuhan yang pertama ya, nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0. Nah, di sini artinya itu tidak ada pertumbuhan dividen. Jadi tidak ada kenaikan atau penurunan dividen. Jadi tidak ada pertumbuhannya. Pertumbuhannya tetap segitu. Tidak ada pertumbuhan dividen. Nah, kemudian
Untuk menghitung nilai saham dengan pertumbuhan yang dividennya 0, itu dirumuskan tadi, nilai saham atau PO sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat seterusnya. Jadi tergantung soalnya mau sampai berapa periode gitu. Nah, di sini nilai saham itu PO ya, PO, kemudian dividen itu D-nya itu adalah dividen gitu. Kemudian KS-nya adalah tingkat pengembalian, jadi tingkat pengembalian dalam bentuk persen. Kemudian N-nya itu adalah umur pada tahun ke N. Jadi pada tahun keberapa, misalnya sampai tahun kelima, berarti terakhir itu adalah tahun kelima. Nah, di sini secara sederhana rumusnya itu adalah PO sama dengan D per KS. Ini jadi lebih gampang ya, karena rumusnya sudah tersedia PO sama dengan D per KS. Coba sekarang kita lanjut ke soal. Jadi contohnya misal PT yang terbaik akan membagikan dividen atas sahamnya sebesar 500 per lembar. Jadi perusahaan itu akan bagiin dividen sebesar 500 per lembarnya gitu ya, tiap tahun. Kemudian dividen di sini tidak mengalami pertumbuhan, atau di sini berarti kita bisa simpulkan pertumbuhannya adalah 0. Kemudian tingkat pengembalian yang disyaratkan itu adalah 10%. Nah, jadi kita cari ya berapa nilai sahamnya nih. Jadi di sini misal kita langsung tulis aja ya. Rumusnya itu sama dengan PO D 1 D per KS. Nah, berarti di sini PO sama dengan dividennya tadi diketahui sebesar, di sini tingkat keuntungan disyaratkan itu adalah 10%. Jadi cuma kita masukkan rumus, berarti dividennya tadi 500 ya. 500 per lembar dibagi dengan KS-nya atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. KS-nya tadi di sini adalah yang disyaratkan 10%. Berarti di sini 500 dibagi 0,10. Hasilnya adalah di sini berarti hasilnya adalah 5.000 ya. 500 dibagi 0,10. Jadi nilai untuk saham preferen gitu ya, 500 dibagi 0,10 itu adalah sebesar 5.000, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nilai saham dengan pertumbuhan dividen yang konstan. Jadi dividen itu konstan, cenderung stabil gitu ya pertumbuhannya. Nah, di sini penilaiannya itu menggunakan model pertumbuhan Gordon dari Myron J. Gordon. Nah, di sini coba kita lihat rumusnya, formulanya itu adalah ngacak-ngacak ini ya. Misalnya contohnya di sini adalah jadi di sini D 1 KS min G. Ini kalau ini agak berantakan gitu ya. DPO sama dengan D1 dibagi KS min G, karena pertumbuhannya tadi dividennya konstan. Nah, berarti perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkembang gitu ya, karena dividennya tetap konstan gitu ya, dari waktu ke waktu sama. Nah, masih di sini keterangannya masih sama ya. Jadi PO itu nilai saham, D nilai dividen, kemudian G itu pertumbuhan dividen, D1 dividen tahun pertama, dan KS itu adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan. Nah, selanjutnya di sini kalau kita mau mencari tingkat keuntungan dari saham dengan pertumbuhan dividen konstan gitu. Jadi kita mau melihat cara nyari tingkat keuntungannya, yang berarti tinggal dibalik aja. Jadi KS sama dengan
Nih ya, KS sama dengan KS sama dengan D1 per PO plus G gitu. Jadi ini adalah kebalikannya ya dari tadi kalau kita nyari nilainya. Sekarang kalau kita cari tingkat keuntungannya. Jadi misalnya di sini contoh, PT Mion Tinggi akan memiliki dividen sebesar 500 pada akhir tahun pertama. Kemudian laju pertumbuhannya adalah laju pertumbuhan dividen ya sebesar 8%. Kemudian tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan itu adalah 16% per tahun. Nah, yang ditanya itu adalah berapa nilai saham saat ini. Jadi kita tulis rumusnya dulu. PO sama dengan D1 KS plus G. Salah. PO sama dengan D1 KS 1 KS min G, karena kita mau tadi apa nih? Melihat nilai sahamnya. Berarti di sini kita cari PO-nya. Di PO sama dengan D1 dibagi KS min G. Nah, D1-nya tadi di sini diketahui dividennya itu adalah sebesar 500. Kemudian KS-nya itu tingkat keuntungan disyaratkan tadi berapa? 16%. 0,16. Kemudian pertumbuhannya tadi mana? Pertumbuhannya 8% per tahun. (500) dibagi 0,16 dikurang 8%. Makanya dia di sini hasilnya adalah 7,857 untuk nilai sahamnya gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi bagi saham dengan pertumbuhan dividen konstan atau dividennya itu tidak berkembang, jadi cenderung tetap. Yang pertama itu adalah pertumbuhan dividen diharapkan konstan selamanya sebesar G. Kemudian laju pertumbuhan harga saham diharapkan sama gitu. Kemudian hasil dividen diharapkan besarnya sama gitu. Ini lebih kepada harus dipenuhi semuanya ya, dividen konstan, terus ikan juga ikan. Lalu di sini laju pertumbuhan saham juga diharapkan sama gitu ya, harga sahamnya diharapkan sama, kemudian hasil dividen diharapkan juga sama. Kemudian laju hasil keuntungan modal itu diharapkan sama dengan pertumbuhan dividennya sebesar G. Seperti itu. Kemudian lanjut kita ke nilai saham dengan pertumbuhan dividen tidak konstan. Nah, jadi di sini pada umumnya itu perusahaan itu punya siklus kehidupan dari mulai dia perkenalan, kemudian growth tumbuh, kemudian dia matang gitu ya. Dan terakhir dia mengalami penurunan. Jadi awalnya perusahaan itu biasanya berdiri tumbuh dengan cepat, jadi semakin dewasa, kemudian maksudnya semakin dewasa itu akan lambat pertumbuhannya gitu ya. Jadi kalau perusahaan tersebut sudah lama berdiri dan sudah matang, itu pertumbuhannya akan semakin lambat nih dividennya, dan akhirnya dia akan mengalami penurunan. Nah, di sini kemudian nilai saham yang dengan pertumbuhan dividen tidak konstan itu mencerminkan pertumbuhan dividen yang tidak normal. Jadi sifatnya tidak konstan. Nah, di sini berarti langkah-langkah untuk menilai saham untuk pertumbuhan dividen yang tidak konstan karena dividennya selalu berubah-ubah. Itu yang pertama itu carilah nilai sekarang dari dividen ya selama pertumbuhan tidak konstan. Jadi kita cari present value dari dividen yang pertumbuhan itu tidak konstan. Kemudian yang kedua itulah carilah harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan. Jadi harga sahamnya berapa dicek ketika periode pertumbuhan tidak konstan. Jadi di mana pada saat itu pertumbuhannya telah berubah menjadi pertumbuhan konstan dan didiskontokan menjadi nilai sekarang. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah kedua unsur nilai tersebut mencari nilai intrinsik saham.
Jadi kita cari juga nih nilai intrinsik tersebut. Nilai intrinsik saham atau nilai wajar saham berapa, kemudian ketemu nanti nilai saham dengan pertumbuhan tidak konstannya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi misalnya di sini PT Goblin saat ini memberikan dividen sebesar 500 per lembar. Kemudian diketahui laju pertumbuhan dividen konstannya itu 10% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan dividen tidak konstan itu sebesar 30% per tahun pada 30% pada 3 tahun pertama. Jadi di sini ada laju pertumbuhan yang konstan, itu yang konstannya itu berarti kan tetap ya, per tahunnya 10%, sedangkan pada 3 tahun pertamanya ini laju pertumbuhan dividennya tidak konstan, yaitu sebesar 30%. Nah, setelah tahun ketiga, dividennya ini kembali konstan kembali sebesar 10% per tahun. Kemudian informasinya tingkat pengembalian disyaratkan oleh pemegang saham itu adalah 16%. Dan yang ditanya adalah berapa nilai saham saat ini. Sekarang kita coba langsung aja. Jadi tadi kan sudah kita lihat langkah-langkahnya ya. Tadi langkah-langkah di sini ada 1, 2, 3. Jadi yang pertama itu kita mencari nilai sekarang dividen pertumbuhan yang tidak konstan gitu. Kita tulis di sini 1. Jadi kita mencari present value atas dividen dengan pertumbuhan tidak konstan. Kita buat tabel dulu di sini, ini present value ya. Jadi di sini dividen tahun ke-1, kedua, ketiga, karena tadi kan yang tidak konstan kita carinya ya. Jadi ini dividen, kemudian future value, interest factor. Tadi yang tidak konstannya itu 30% dividennya tahun ke N. Nah, di sini dividennya berapa? Kita tulis tahun pertama berarti ya. Dividen tahun pertama itu tadi diketahui 500, tahun kedua juga 500, tahun ketiga itu juga 500. Kemudian di sini kita cari menggunakan tabel diskon faktor FVIF-nya ketemu di sini 1,3, lihat tabel ya, 1,69 dan 2,19. Nah, di sini untuk mencari DN kita tinggal kalikan. 500 kali 1,3 yaitu 650, kemudian ini 845, kemudian ini adalah 1098,5. Nah, kemudian sekarang kita cari present value interest factor dengan tingkat keuntungan disyaratkan 16% tahun ke N, itu berarti kita mengalihkan ya dividennya dengan tabel PVIF. Kita lihat tabel lagi yang bagian PVIF 0,8621, 0,7432, kemudian 0,6407. Nah, berarti present value dari dividen di sini diketahui 560,365, kemudian 628,004 dan 703,809. Berarti di sini totalnya atau jumlah present value-nya dividen tidak konstan itu penjumlahan dari ini yang berarti 1892,178. Ini untuk yang pertama. Kita sudah mendapatkan present value atas dividen dengan pertumbuhan tidak konstan. Sekarang kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu mencari harga saham. Mencari harga saham pada akhir periode. Berarti kan ini setelah tahun ketiga ya, periode pertumbuhan tidak konstan.
panjang sekali. Jadi di sini untuk harga saham di akhir periode ya, akhir periode pertumbuhan tidak konstan, berarti P3 sama dengan P1 dibagi KS min G, itu berarti dividen 1 plus GN pertumbuhannya pangkat 3 dikali 1 plus GN per KS min GN. Ini adalah penjabaran dari ini ya, D1 KS min G, karena kita kan mau melihat harga saham akhir periode. Berarti di sini D0 1 plus GN pangkat 3 dikali 1 plus GN bagi KS GN KS min GN. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini, berarti D3 1 plus GN dibagi 0,16 dikurang 0,10. Jadi di sini P3-nya sama dengan tadi D3-nya dividen tahun ketiga ya. Tadi di sini adalah 1098,5 dikali 1 plus 0,1 GN-nya. Itu pertumbuhan yang konstan ya, 20% kan tadi. Kemudian 0,16 dikurang 0,10 sama dengan 20.139,167. Jadi harga saham tahun ketiga sama dengan P3 harga saham tahun ketiga ya, dikali PVIF tingkat keuntungan yang disyaratkan 16%, terus N-nya adalah tahun ketiga. Berarti di sini 20.139,167 dikali, nah ini PVIF-nya, PVIF dari 16% tingkat keuntungan disyaratkan tahun ketiga. Berarti kita lihat tabelnya, hasilnya 0,6407. Wah, udah nggak muat. Nah, berapa hasilnya jadinya? Adalah 12.903,16. Nah, itu adalah present value harga saham akhir periode ya, berarti tahun ke-3. Nah, selanjutnya kita itu yang ketiga, yaitu menghitung nilai saham saat ini. Menghitung nilai saham saat ini, yaitu PO sama dengan present value dari dividen. Nah, ini gabungan 1 dan 2 ya, ditambah present value dari harga saham tahun ketiga. Ini yang kedua tadi, berarti 1892,178. Ini dapatnya dari present value dividen tadi nomor 1 kita kerjain ya, ditambah 12.903,16. Nah, ini yang tadi yang nomor 2, kita cari present value di akhir tahun ketiga. Hasilnya adalah 14.795,34. Jadi ini untuk harga saham saat ini. Seperti itu. Jadi untuk menghitung harga saham saat ini dengan pertumbuhan dividen tidak konstan. Harga saham dengan dividen tidak konstan seperti itu. Nah, oke, sekian dulu tentang saham dan valuasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.